Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di live, more live. Bismillahirrahmanirrahim. Wakanu dan ada man qoblana, seseorang sebelum kami. Yatawasawna, saling berwasiat. Bisalasi khisolin, dengan 3 perkara. Wayata katabuna, dan saling menulis. Biha dengan 3 perkara. Yang pertama adalah man amila, barang siapa yang beramal li akhiratihi, karena akhiratnya, kafahullahu, maka Allah akan mencukupi amrodinihi, perkara agamanya, wa duniyahu, dan dunianya. Kemudian yang kedua adalah waman ahsana, barang siapa yang baik apa sarirotahu, hatinya, maka ahsanallah, Allah akan memperbaiki alaniyah, zahirnya. Kemudian yang ketiga adalah waman aslah, dan barang siapa yang mengikhlaskan, ikhlas perbuatannya, amalnya, ma bainahu, antara dirinya, wa bainallah, dan antara Allah. Aslaha, maka mengindahkan, membagusi Allah, ma bainahu, antara dirinya, wa bainan nas, dan antara manusia. Ada 3 hal yang menentukan kita dalam suatu kehidupan. Yang pertama adalah ketika kita beramal li akhiratihi, karena akhiratnya, janji Allah apa? Janji Allah akan kafahullahu amrodinihi wa dunyahu. Allah akan mencukupi perkara kehidupan, agama, dan dunianya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Kuncinya apa? Kita beramal, kita berbuat, kita bertindak, kita beribadah diniatkan semata-mata karena Allah. Dalam artian bukan kita menafikan perkara dunia. Perkara dunia tetap kita indahkan, tetap kita urus. Tetapi segala amal perbuatan kita niatkan ibadah kepada Allah. Insya Allah segala urusan akan dipermudah oleh Allah. Ketika amal perbuatan kita semuanya diniatkan untuk ibadah, bertakwa, taat kepada Allah. Ketika kita bertindak, beramal, hati kita bergantung, bersandar kepada Allah, Allah akan meridhoi diri kita. Allah akan merestui diri kita. Segala apa yang kita harapkan untuk kemaslahatan, insya Allah, Allah akan kabulkan. Dengan kunci apa? Dengan kunci peganglah keimanan, ketakwaan, ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengindahkan, memperbaiki hati kita, maka janji Allah akan memperbaiki zahir kita. Sesuai dengan hadis Nabi, innal jasad mudghah, jasad itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketika bagus, maka baguslah seluruh perbuatan kita, amal kita. Dan ketika buruk, buruklah semua perbuatan kita, amal kita. Itu ditentukan oleh mudghah, segumpal daging. Ala wahyal qalb, itu adalah hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan kebaikan, zikrullah, selalu ingat kepada Allah, mendekatkan diri, insya Allah kemungkaran, kedustaan, kenistaan, kemunafikan kita akan terhindar. Sehingga yang ada di dalam diri kita adalah kebaikan, ketulusan, keikhlasan. Marilah kita berlatih diri. Jangan sampai ada flek hitam, noda hitam di dalam hati kita. Yang ada kita tanamkan adalah suatu kebencian, kemunafikan. Itu sangat bahaya. Tidak ada suatu ketenangan hidup. Kita tanamkan kebaikan, kita tanamkan untuk meraih ridha Allah di dalam hati kita, yaitu dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita beramal, kita berbuat, itu lillah. Jangan karena sesuatu hal yang lain. Janji Allah apa? Janji Allah akan mengindahkan hubungan diri kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia akan harmonis. Ketika hubungan kita kepada Allah baik, harmonis, lebih-lebih kepada sesama, insya Allah akan ada suatu ketenangan hidup dalam diri kita. Apa
yang mau diraih dalam hidup ini kecuali kebahagiaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. If you wanna be happy, the worst thing you can do this. Love yourself. It's very important for your life. Inilah hidup yang kita dambakan, yaitu adalah keridhaan Allah kita untuk meraih suatu ketaatan, yaitu dengan puncak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selalu diridhai oleh Allah. Perfecto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.